wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul muhtaramin wonten pengersanipun para alim ulama, para kiai bunyai, para sepuh sepuh, para ustaz. Wabil khusus dumateng Pondok Pesantren Darussalam inggih punika Al-Maghfurasi Mbah Kyai Muhammad Komarudin ingkang mugi-mugi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan nikmat kubur. Amin. Siksa kubur. Amin. Dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ingkang kula hormati Ibunya Suprapti yang mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, bitaatilah amin ya rabbal alamin. Boten ketinggalan kula segenap keluarga besar Ibu Nyai dumateng Khairul Anam selaku pembimbing di Toba. Gus Amin Ma'ruf, Gus Baitul Manan dan segenap keluarga besar ingkang boten saged kula sepat tunggal-tunggal. Boten supaya dumateng jajaran pengurus Pondok Pesantren Darussalam baik putra maupun putri ingkang insyaallah kula taati sedaya peraturanipun. Dumateng Guru Badro Al-Fatah ingkang kula hormati, dumateng rekan-rekan sepanjang santriwan santriwati yang saya banggakan. Ingkang utama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang mulia dan yang penuh barokah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita semua tergolong umatnya yang akan diberi syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Pada kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang sabar dalam menghadapi cobaan. Ketahuilah semua yang terjadi di dunia ini adalah ujian. Sekuat apapun cara kita menghindarinya, pasti tidak akan bisa. Seperti apapun kita menolaknya dan mengeluh setiap hari, tetap terjadi pada kita. Maka itu supaya ujian ini berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah bersabar. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125 yang disebutkan, dan kami akan menguji kalian dengan rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Dalam pandangan Islam, sabar terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, sabar menjalankan semua perintah Allah agar kita senantiasa selalu bersabar dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah agar tetap istiqomah. Sebab Allah menjadikan surga untuk hamba-hambanya yang telah bersabar dan istiqomah. Kedua, sabar dalam menjauhi semua larangan Allah agar kita senantiasa selalu menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. 3. Sabar terhadap segala ketentuan dan keputusan Allah. Sabar dalam hal ini termasuk dalam rukun iman yang ke-6. Kita wajib bersabar dalam segala sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah, baik ataupun buruk. Ada suatu kisah Nabi yang sangat sabar menghadapi cobaan. Seperti dikisahkan, Nabi Ayub merupakan orang yang kaya karena memiliki perkebunan dan peternakan yang besar. Namun ketika seluruh kekayaannya itu musnah, ribuan hewan ternaknya mati mendadak. Sementara lumbung perkebunannya mengering.
Tak hanya kehilangan harta kekayaannya, Nabi Ayub juga mendapatkan ujian berupa kehilangan keluarganya. Dalam kisah Nabi Ayub yang sabar, ia pun harus ikhlas kehilangan keluarganya. Tiba-tiba satu persatu ikut hancur, hingga yang tersisa hanya 2 orang saudara dan istrinya yang masih tetap merawat Nabi Ayub. Setelah harta dan keluarganya hilang, Nabi Ayub mendapatkan berupa penyakit gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Penyakit ini sangat mengerikan karena membuat badan Nabi Ayub panas dan melepuh. Selain itu, tubuhnya juga sangat kurus, seluruh dagingnya lenyap, sampai yang tersisa hanya tulang dan otaknya saja. Kemudian dan ototnya saja. Kemudian badannya juga mengeluarkan bau air yang busuk. Hal ini membuat Nabi Ayub sampai diusir oleh tetangganya, bahkan mereka membuang Nabi Ayub ke tempat pembuangan sampah. Tidak ada seorang pun yang kasihan kepada Nabi Ayub kecuali istrinya yang setia karena selalu mengingat kebaikan suaminya kepadanya. Nabi Ayub menderita penyakit kulit itu selama 18 tahun. Bagian tubuhnya yang tak sakit hanya tersisa hati dan lidah. Nabi Ayub justru semakin sabar dan tambah akan ujian dari Allah. Ia pun menggunakan hati dan lidahnya untuk terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub memanjatkan doa tertuang dalam surat Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Anna yamassiyahdu wa anta arhamar rahimin. Artinya, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Allah merupakan mendengar dan doa Nabi Ayub. Allah pun menaruhkan wahyunya kepada Nabi Ayub seperti tertuang dalam surat Sa'ad ayat 42 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk minum dan untuk minum. Seketika tanah yang diinjak mengeluarkan sumber air yang dapat digunakan untuk minum dan mandi. Nabi Ayub pun minum air itu dan kemudian mandi. Ketika seluruh penyakit yang ada di tubuhnya sembuh, Allah pun mengembalikan seluruh harta dan keluarganya yang sempat hilang. Bahkan Allah melipat gandakan hartanya dan keluarganya. Setelah itu ia kembali hidup bahagia bersama istri dan keluarganya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan bagi Tuhan bangga milik Allah. Semata karena itu saya mohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.